Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Baik, Bapak Ibu semua, selamat tahun baru 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru. Ini sudah tanggal 9 Januari, artinya sudah 9 hari kita memasuki di tahun 2021. Tahun 2021 ini tahun yang bisa dibilang lanjutan dari tahun 2020. Kenapa? Karena PR kita di tahun 2020 itu masih berlanjut di tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum saya akan memulai materi kita hari ini, kita tetap ada, hari ini spesial ya. Kemarin ada yang nanya nih, Pak, itu gimana hadiah yang kemarin kok belum dikirim, yang hadiah merchandise ya, itu memang belum dikirim, karena nanti akan dikirim serentak dengan pelatihan hari ini, gitu ya. Nah, jadi hari ini pun, kita tetap nih, pelatihannya ada quiz online, nanti kita bikin quiz online ya Bapak Ibu hari ini, jadi nanti saya akan share linknya, nanti Bapak Ibu bisa jawab nih quiz online-nya. Dan yang kedua tetap ada foto challenge, jadi Bapak Ibu tetap bisa mengikuti foto challenge, nanti kita akan kasih hadiah pulsa buat Bapak Ibu semua, dan juga ada merchandise menarik. Jadi langsung saja kita akan mulai. Kita akan mulai klinik bisnis online kita hari ini. Saya akan share screen untuk langsung materi kita. Selamat bergabung untuk Mbak Nindi. Baik, Bapak Ibu, apakah slide-nya terlihat? Terlihat ya? Baik, Bapak Ibu, kalau kita berbicara pola pikir wirausaha, kalau berbicara pola pikir, ini berarti kan sesuatu yang berhubungan dengan diri kita ya, myself gitu ya, diri saya. Jadi kalau kita berbicara tentang diri saya, ini tuh sebenarnya sangat luas ya. Nah, saya ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Baru mulai langsung bertanya ya. Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ini seorang pedagang atau seorang pengusaha? Sekali lagi saya bertanya, Bapak Ibu ini seorang pedagang atau seorang pengusaha? Boleh dong diketik di kolom chat. Bapak Ibu ini seorang pedagang atau seorang pengusaha nih? Saya sambil bacain ya di kolom chat ini. Bapak Ibu ini seorang pedagang atau pengusaha? Kalau kata Mbak Puji, dua-duanya. Pedagang iya, pengusaha iya. Ya, kalau yang lain gimana nih Bapak Ibu? Bapak Ibu ini seorang pedagang atau pengusaha? Kata Mbak Lili, pengusaha. Oke, pengusaha. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Mbak Nindi, pengusaha. Mantap Mbak Nindi. Pengusaha sih. Kalau yang lain bagaimana? Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mbak Shirley, pengusaha. Baik. Nah, saya lanjutkan ya. Kalau melihat bagan berikut, ini ada dua nih Bapak Ibu. Sama-sama buah apel. Tapi, sama-sama dua buah apel, sama-sama harganya 2.000. Tapi apel yang satu itu dijual kembali dengan harga apel yang sama, bentuknya sama, nggak berubah. Dia hanya dapat untung 500. Jadinya 2.500. Nah, kalau yang sebelah, gambar yang satunya ini, gambar yang ini ya Bapak Ibu ya. Gambar yang ini, apel, itu jadi minuman. Dengan harga 10.000. Nah, kalau dari dua keadaan ini, yang manakah yang seorang pedagang, yang manakah yang seorang pengusaha? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan yang pengusaha Bapak Ibu? Kiri Kanan. pedagang, yang kanan pengusaha ya. Baik, kita lihat jawabannya. Jelas, betul sekali ya. Kalau seorang pedagang itu prinsipnya ya dapat untung gitu ya, benar ya? Tapi kalau pengusaha, it's not just about untung. Ini semua tuh bukan hanya masalah untung, ya Bapak Ibu ya. Kalau seorang pedagang itu,
ya hidupnya tahu lah gitu ya, kalau seandainya melakukan segala sesuatu itu dia harus dapat untung. Kalau pengusaha bukan cuma untung yang dicari. Nah, kita lanjut nih. Boleh sambil dicatat ya Bapak Ibu, karena topiknya sangat menarik nih, walaupun nanti saya juga akan share. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada kain-kain ini. Kain-kain. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang yang dikasih kepercayaan, punya talenta, punya keahlian, kain-kain ini akan dijadikan apa nih? Masker. Masker, terus apa lagi? Bikin masker, bener. Taplak meja. Taplak meja, bener. Orden. Orden, bener. Bikin baju, bikin souvenir, bener sekali Bapak Ibu. Kalau yang paling gampang biasa bikin apa? Kita lihat ya. Jelas, kalau zaman sekarang adalah masker. Kenapa? Kalau seorang pedagang sih dia misalnya dia taunya menjahit, dia mungkin kalau seorang pengusaha dia selain membuat sesuatu dia juga tahu peluangnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau sekarang memang lagi tren banget ini COVID-19, dibutuhkan apa? Masker, jelas. Dari kain dia buat sebuah masker gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu ke sebenarnya apa sih definisi pedagang dan pengusaha? Ini agak teoris ya, tapi kalau sederhananya gini nih. Kalau pedagang itu tuh orang yang membeli, menerima, menyimpan barang untuk dijual kembali atau diserahkan atau dikirim ya untuk orang lain atau pembeli. Dapat berwujud barang aslinya ataupun juga yang sudah diolah gitu ya. Nah, tapi kalau seorang pengusaha, dia adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis gitu ya. Jadi ini bedanya adalah dari sudut pandang. Kalau seorang pedagang dia taunya dia dapat barang itu disimpan, dia beli, kemudian dia olah, kemudian dia jual. Bisa dengan bentuk barang yang asli seperti apel tadi, dia hanya menaikkan harga atau diolah gitu ya. Tapi kalau pengusaha dia nggak hanya melihat sebuah apel itu menjadi apel yang bisa dia jual aja gitu, tapi dia bisa melihat kemampuan dari apel ini bisa dijadikan apa, kemudian dia juga menilai kesempatan-kesempatan yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai sini mungkin Bapak Ibu udah mulai paham nih, oh saya levelnya masih di mana ini. Di tahun 2021 ini saya harus seperti apa ini ya. Nah, kalau berbicara perbedaan mendasar dari seorang pedagang dan wirausaha, ada 5 poin ini yang mau saya bagikan Bapak Ibu ya. Pertama, masalah planning atau perencanaan. Ya, penting sekali sih sebenarnya kita di tahun 2021 ini punya yang namanya business plan atau rencana bisnis Bapak Ibu ya. Nah, kalau seorang pedagang biasanya gitu ya, umumnya nggak penting sebuah planning. Karena kenapa? Yang penting seorang pedagang itu apa? Dagangannya laku. Mereka udah senang banget. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau misalnya dagangannya laku, ya udah senang. Itu goalnya. Nah, jadi nggak perlu tuh ada pemantauan untuk keuntungannya seperti apa. Yang penting dagangannya habis. Kayak gitu. Tapi kalau seorang pengusaha, seorang wirausaha, dia akan membuat rencana usaha jangka pendek, rencana usaha jangka menengah, dan rencana usaha jangka panjang. Artinya, seorang pengusaha dia mempunyai hal-hal yang apa ya bahasanya tuh, hal-hal yang sangat-sangat dia butuhkan untuk mengembangkan usaha, yaitu dalam jangka pendek dia mau ngapain nih. Jangka pendek ini berbicara biasanya sih kisaran beberapa bulan. Kemudian jangka menengah ini berkisaran mungkin paling lama 2-3 tahun. Kalau jangka panjang biasanya 10 tahun ke atas. Seperti itu ya. Tapi kalau seorang pedagang seperti saya bilang tadi, yang penting dagangannya laku. Kayak gitu. Kalau pengusaha dagangannya nggak laku, oke, kita masih punya planning untuk jangka menengah. Planning untuk jangka panjang. Tapi kalau pedagang, dagangannya nggak laku, sedih, stres, galau. Terus ganti jualan. Ya nggak? Kalau misalnya dagangannya nggak habis, oh udahlah galau dia. Nah, next. Kalau misalnya seorang
membedakannya lagi yaitu adalah cara memandang konsumen, ya. Nah, kalau seorang pedagang menganggap konsumen itu adalah orang yang akan ngasih dia duit, ngasih dia uang, ya. Makanya prinsip pedagang itu apa? Berusaha merebut uang sebanyak-banyaknya dari konsumen dengan cara meningkatkan harga sehingga terjadilah tawar-menawar. Tapi kalau pengusaha adalah orang yang lebih menjaga hubungan baik dengan konsumen. Kayak gitu Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu udah mulai terbuka ya. Sekarang Bapak Ibu levelnya di mana nih? Pertama tadi udah punya planning nggak? Orang yang punya planning nggak? Yang kedua sekarang tentang konsumen. Bapak Ibu nih punya hubungan yang baik nggak dengan konsumen? Atau yang penting dagangan habis kita dapat uang, udah deh. Ntar aja dipikirin. Kayak gitu ya. Nah, next yang ketiga adalah cara mendapatkan uang. Gimana nih kalau seorang pedagang? Jelas lah Bapak Ibu. Kalau pedagang, yang penting dapat uang setiap hari supaya dagangannya lanjut di hari esok. Benar nggak? Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau seorang pengusaha betul, sama. Memikirkan hal yang sama dengan pedagang. Ya iyalah, mana ada sih pengusaha yang nggak mau dapat uang. Benar ya? Tapi seorang pengusaha itu juga memikirkan solusi. Kemudian membentuk sistem. Bagaimana mendapatkan uang, tapi uang tersebut yang datang menghampiri mereka. Ya, jadi kalau seorang pengusaha ini cara mendapatkan uangnya itu selain dia ya jualan seperti pedagang, tapi dia juga membuat sistem bagaimana caranya agar uang yang ada datang menghampiri mereka. Jadi melalui sistem tersebut uang akan menghampiri, bukan hanya dia yang pusing mencari uang gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, sistem kerjanya gimana sih? Pasti Bapak Ibu udah paham nih. Kalau pedagang, biasanya dia jualan sendiri. Kemudian dia nggak ada teamwork biasanya. Ya kayak orang di pasar itulah Bapak Ibu, pedagang sayur misalnya. Ya, paling teamworknya pasangannya, anaknya gitu ya. Intinya intern-intern mereka. Tapi kalau pengusaha, jelas di sini ada sistem, ada manajemen. Pengusaha ini lebih kayak dia memantau kinerja tim. Memang untuk menuju ke sistem kerja yang pengusaha seperti ini itu butuh proses. Tapi sekali lagi, nggak ada yang mustahil dari usaha Bapak Ibu semua. Nah yang terakhir, waktu. Kalau pedagang, dia harus punya waktu yang banyak. Benar ya Bapak Ibu ya? Kapan perlu tuh 24 jam, seorang pedagang itu harus maksimalkan 24 jam. Kenapa? Kalau misalnya ada satu waktu dia nggak maksimal, ya dia nggak akan dapat uang. Ya nggak? Dan karena waktu 24 jam itu habis untuk dia berjualan, pedagang ini biasanya tuh punya waktu yang sedikit untuk berinteraksi dengan relasi untuk bangun bisnis ya. Tapi kalau pengusaha ini orang yang punya banyak waktu. Ya mungkin walaupun sedikit, walaupun nggak banyak, tapi ada. Misalnya nongkrong-nongkrong kayak gitu ya. Kayak kemarin saya ada lihat tuh di Facebook, Mbak Nindi nongkrong-nongkrong dengan beberapa ibu-ibu, membicarakan sebuah bisnis sepertinya. Wah itu seorang pengusaha itu. Coba kalau Mbak Nindi, teman-teman itu sibuk berjualan. Nggak ada tuh waktu bisa nongkrong-nongkrong di saung melambai. Gitu ya ceritanya. Nah, jadi dari 5 poin ini Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa ketahui nih, Bapak Ibu ini sekarang pada level mana nih? Coba saya mau bertanya ke Bapak Ibu di kolom chat, bisa dijawab nih. Dari 5 poin ini yang saya bagikan, Bapak Ibu tuh sekarang lebih banyak di poin sebagai seorang pedagang atau seorang pengusaha? Boleh dong di-share Bapak Ibu? Kalau Mbak Dini merangkak keduanya, Pak. Oke, Mbak Dini. Kalaupun masih merangkak kedua-duanya, artinya apa? Artinya kita sedang berproses, ya. Karena memang saya mengajak Bapak Ibu semua sebagai UMKM di Rumah BUMN ini punya konsep bukan hanya sebagai seorang pedagang. Saya rindu Bapak Ibu semua itu punya konsep saya seorang pengusaha, saya seorang entrepreneur, saya seorang wirausaha.
Kenapa? Karena kalau seorang pedagang itu memang dia waktunya habis hanya untuk stres dengan dagangannya tuh gimana habis, gimana dapat uang banyak, gitu ya. Mbak Dina dari Dinda Snack masih berproses Pak, benar ya Mbak ya. Kita ini memang orang-orang yang yang harusnya masih berproses ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya support Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu terus naik level nih ya, naik level nih. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini hanya stuck di level sebagai seorang pedagang. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu ya. Saya mau bagikan lagi nih. Gimana sih pola pikir, karena judul pelatihan kita kan pola pikir wirausaha di tahun 2021 ya. Nah, saya mau bagikan ini ke Bapak Ibu ya. Bagaimana saya skip. Bagaimana pola pikir wirausaha yang benar? Bagaimana pola pikir wirausaha yang benar? Baik, sambil saya baca ya chatnya. Kalau Mbak Rita Kurnia masih merangkap kedua aja, oke Mbak. Ibu Anis, saya masih berproses Pak, mantap. Semuanya sedang berproses ya. Sampai kita punya sistem yang bagus, kita sampai punya sesuatu yang bagus ya Bapak Ibu ya. Nah baik, bagaimana pola pikir wirausaha yang benar? Pertama, untuk Bapak Ibu menjadi seorang wirausaha yang benar, buatlah daftar impian. Impian itu, kalau cuma impian, itu kayak menghayal. Ya. Tapi, daftar impian ini adalah impian plus tindakan. Biasanya berbuah kesuksesan. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu punya usaha. Dari usaha Bapak Ibu itu, impiannya apa? Misal punya brand sendiri, kemudian punya cabang, kemudian apa nih? Biasa sih kalau hal paling sederhana orang sering sharing ke saya, Pak, kalau sebagai pengusaha itu apa sih yang paling dibutuhkan? Kalau saya sih, Bapak Ibu tuh harus punya penghasilan rutin setiap bulan. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena seorang pengusaha itu yang dibutuhkan adalah income, ya, penghasilan rutin. Gimana caranya? Itu banyak hal, banyak cara untuk bisa sampai ke situ. Misalnya gini, apakah seorang pengusaha itu 3 juta cukup sebulan? Kalau saya bilang 3 juta itu ngepres ya. Pas-pasan ya Bapak Ibu ya. Benar ya? Kalau 3 juta itu ngepres. Kalau 5 juta, wah itu masih pas-pasan gitu ya. Apalagi yang sudah punya anak. Apalagi kalau misalnya nih, suaminya tidak seorang karyawan. Suaminya juga seorang pebisnis juga misalnya. Jadi sama-sama berjuang. Kayak gitu ya. Tapi it's okay. Bapak Ibu mulailah semuanya dengan membuat daftar impian. Ya. Jadi Bapak Ibu mulai melangkah dengan usahanya. Kemudian yang kedua, contohnya gini ya, usahanya misalnya punya Mbak Rita nih, boleh go international. Gimana caranya? Ya pasti Mbak Rita itu harus punya tindakan-tindakan, misalnya membuat PIRT, mendaftarkan untuk izin BP POM, izin halal, kemudian mengikuti komunitas, mengikuti pameran. Jadi impian itu akan bisa terrealisasi kalau kita punya tindakan-tindakan yang benar, gitu ya. Jadi kita harus bergabung nih dengan semua yang benar. Saya senang kalau Bapak Ibu nggak cuma bergabung di rumah BUMN, misalnya bergabung di Plut, di Aku Mandiri, atau komunitas-komunitas lain, karena tujuan komunitas-komunitas tersebut, tujuan tempat wadah pembinaan tersebut adalah untuk membuat kita semakin berkembang, gitu ya Bapak Ibu. Saya sangat support. Saya bukan orang yang, wah nggak bisa nih, kalau bisa sudah digabung di RB Pertamina, nggak boleh kayak enggak. Kalau saya sangat support Bapak Ibu, begitu juga pihak Plut, begitu juga pihak Aku Mandiri, kita saling support Bapak Ibu ya. Untuk kita boleh support semua UMKM untuk boleh bergabung dimanapun wadah untuk bisa berkembang. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu seorang mau memiliki pola pikir yang benar, jelas Bapak Ibu harus terus belajar. Kayak berperang nih, kalau kita nggak belajar, kita tuh kayak nggak punya senjata, makanya kita akan kalah. Contoh nih ada beberapa nih pelatihan-pelatihan ya, ada sharing dari Mbak Nindi biasa, ada kita pernah undang Mas Franklin, kita juga pernah diundang Mbak Garniasi, yang Mbak Garniasi tentang desain, nanti kita akan terus belajar banyak hal Bapak Ibu, karena gini, orang semakin belajar itu semakin bisa, benar ya, tapi kalau dia nggak pernah belajar, itu nggak akan dapat sesuatu input yang baru, ya. Jadi saya sangat senang kalau Bapak Ibu semua terus berproses, terus belajar, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini ada 2 foto nih. Coba saya mau kasih nanya Bapak Ibu, ini siapa sih di foto ini?
Yang foto atas ini siapa? Yang berambut putih, kumis putih. Kemudian yang di bawah ini siapa? Pakai jas. Siapa Bapak Ibu? Boleh diketik di kolom chat. Ini orang-orang sukses Bapak Ibu. Bob Sadino ya Pak? Bob Sadino yang atas, benar. Kalau yang bawah? Almarhum Bob Sadino ya. Benar sekali, Mas Yohanes. Itu adalah Pak CT, Pak Heru Lanjung. Ya. Semuanya orang-orang sukses, semuanya orang-orang yang berhasil, dan semuanya juga nggak langsung berhasil. Saya suka banget baca, kalau Pak Bob ini kan almarhum ya Bapak Ibu ya, ceritanya kan dia hanya penjual apa? Ada yang tahu Pak Bob ini penjual apa? Singkong. Yes, betul sekali ya. Kemudian kalau kemana-mana Pak Bob Sadino ini tuh dia pede aja gitu loh. Dia hanya jadi diri sendiri. Nah, apa yang bisa kita petik dari Pak almarhum Pak Bob Sadino ini? Dia sampai usia tua, dia usia tua dia santai. Tapi dia di usia-usia masih produktif, dia akan terus belajar, dia akan terus berjualan, dia akan terus bersemangat. Sampai akhirnya dia bangun sistem Bapak Ibu. Itulah yang namanya seperti Bapak Ibu bilang tadi di kolom chat ini. Saya berproses. Saya berdoa, saya mendukung Bapak Ibu semua berproses semua, sampai nanti ke depan, Bapak Ibu juga bisa jadi orang yang sukses. Jadi nanti one day, suatu saat, Bapak Ibu ada orang yang hanya mengamati usaha Bapak Ibu, karena sudah ada orang yang bekerja. Ya, tapi kayaknya mustahil deh Pak, mustahil deh Mas. Nggak ada yang mustahil Bapak Ibu, kalau kita semua berikhtiar yang baik, nanti ada aja jalannya pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi kita penting sekali nih, belajar dari pengalaman pengusaha-pengusaha sukses. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, penting sekali nih, kita harus punya mental yang kuat. Jangan takut gagal. Gagal itu bukan dosa Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu gagal ikut tes PNS deh misalnya, ya. Tes PNS ada yang mungkin gagal ikut berkali-kali. Apakah itu dosa? Enggak kan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya usaha, kayaknya gagal, kayaknya sih berat banget. It's okay. Tidak takut untuk gagal. Kenapa? Karena yang namanya keberhasilan itu nggak gampang ngedapatinnya. Sekarang mungkin dagangan kita masih agak susah nih, jualnya masih harus pakai ini, itu tekniknya, harus pakai strategi A, B, C, D. Oke. Namanya juga sekali lagi berproses ya. Kemudian ini poin penting juga Bapak Ibu ya. Seorang pengusaha itu mau menerima masukan dari orang lain. Terima kasih atas kritikannya. Misalnya nih packaging kita dikomentari, rasanya juga dikomentari, makanan kita. Aduh kok kayaknya keasinan. Aduh kok kayaknya kepedesan. Aduh kayaknya kok kurang gurih. Atau bajunya atau jahitannya kurang rapi. Aduh kok jahitannya begini. Itulah penting sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti semua pernah ke bank kan, perbankan kan. Pernah nggak sih orang perbankan itu kasar? Saya sebelum masuk di Pertamina, saya 7 tahun itu di Bank Mandiri, Bapak Ibu ya. Di Bank Mandiri, dan situ saya bukan karyawan kontrak, Bapak Ibu. Saya pegawai tetap Bank Mandiri 7 tahun itu. Dan memang kalau Bapak Ibu ada dengar cerita saya beberapa waktu lalu, itu hal yang besar sampai saya harus memutuskan untuk keluar dari resign dan masuk di Pertamina. Selama saya waktu 7 tahun di Bank Mandiri itu, Bapak Ibu, kita mengajarkan ke semua pegawai itu biasanya adalah yang namanya budayanya orang Indonesia, yaitu sopan santun. Nah, di perbankan itu penting sekali setiap orang yang masuk itu dikasih senyum, sapa, dan salam. Ya, 3S kan, senyum, sapa, salam. Walaupun sekarang COVID, kita tidak boleh bersentuhan, tapi tetap ada salamnya kan. Nah, artinya apa? Artinya kita tuh harus kasih servis yang baik ke setiap pembeli. Sekalipun pembeli itu jutek, Bapak Ibu, chatnya cuman, oke, ya Kak, sip. Tapi kita tetap harus kasih. Kemudian kalau kita udah kirim, barang kita sudah antar, kita harus komen, kita harus kasih minta inputan dari dia, gimana Kak produk kita hari ini, gimana Kak gini. Kenapa? Kita tuh harus terima banyak masukan. Kenapa? Masukan itu akan membuat Bapak Ibu semakin berkembang. Apapun usahanya. Mau itu jasa, misalnya ini percetakan, gimana Kak, gimana Pak, gimana Ibu, hasil cetakan kita bagus tidak? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menerima masukan, wah bahaya ini. Ya, ini contohnya nih.
Ini ada orang kasih masukan nih, bahannya agak tipis ya Bu. Terus kalau kita seorang pengusaha kita pakai emosi nih, ya sesuai lah dengan harganya. Kalau mau yang tebal ya belilah yang mahal. Apakah seperti itu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Atau yang kedua nih, sepertinya kurang rasa ya Bu. Terus yang pedagangnya nih menjawab kayak gini nih, alah tahu apa sih tentang masak-masakan. Nah, yang seperti contoh seperti di gambar ini, saya berharap itu bukan Bapak Ibu semua yang ada di Rumah BUMN Palangkaraya. Tapi kita orang-orang yang santun menjawab, kita menerima masukan. Terima kasih masukannya Mas, terima kasih masukannya Bapak. Ke depan akan saya perbaiki. Kayak gitu. Kenapa? Kalau kita pun menerima masukan, one day dia pasti akan order lagi. Sebelum saya tanya jawab, saya habiskan dulu ya Bapak Ibu. Yang keenam, seorang pengusaha, dia juga harus punya sikap antusias. Antusias itu bersemangat. Bersemangat itu akan membuat kita fokus. Kalau kita fokus, maka masalah semuanya akan bisa kita selesaikan. Itu ya. Yang ketujuh, nah ini dia nih. Seorang pengusaha, dia harus memanfaatkan peluang. Kalau ada peluang, tangkap. Jangan cuma dipelototin. Jangan cuma dilihatin. Kalau ada peluang, tangkap. Karena kenapa? Tidak ada istilah kesempatan kedua, ketiga, keempat, apalagi kelima. Ya, kesempatannya apa nih di zaman COVID kayak gini nih? Di zaman pandemi gini? Di zaman pandemi gini nih apa nih saat ini yang menjadi kesempatan? Oh, dunia online lagi naik daun. Wah, dunia e-commerce lagi naik daun. Jualan online lagi luar biasa. Kenapa? Karena orang tidak ada di nggak berani untuk keluar, nggak berani untuk belanja offline. Oke, saya mau upgrade diri saya mau belajar. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Itu contohnya. Misalnya juga tadi kayak kain. Kain biasa saya hanya buat taplak meja, saya hanya buat horden, saya hanya buat spray. Wah, di zaman COVID ini apa nih bisa saya lakukan? Saya akan buat masker. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mau buat konektor masker, atau buat masker untuk pengguna hijab, dan segala macam. Tangkap peluang. Tapi saingannya banyak, Pak. Banyak gini-gini. Oke, nggak masalah. Yang namanya berusaha, kita nggak boleh egois. Ya, kita nggak boleh egois. Sekarang bagaimana? Karena kenapa? Rezeki sudah ada yang ngatur. Benar ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha saja, berikhtiar yang benar. Sekalipun banyak saingan, ingat, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, sudah ada bagiannya buat kita, sudah ada bagiannya buat orang. Yang penting kita kerjakan dengan baik sebagai seorang pengusaha yang bermental baik. Kemudian, ini penting juga nih Bapak Ibu, seorang pengusaha tuh harus punya banyak teman, punya banyak jaringan. Saya bersyukur juga kalau di Rumah BUMN ini membuat Bapak Ibu semakin banyak teman nih. Ada yang nggak kenal jadi saling kenal. Kemudian ada apa ya? Kita jadi membuat koneksi satu dengan yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ke-9, nah Bapak Ibu kalau ada problem di usahanya, fokuslah kepada solusinya. Cari solusinya, jangan masalahnya. Misal, seorang pengusaha kendalanya mungkin pemasaran. Fokus kita tuh bukan di pemasarannya, tapi kita cari solusi. Solusi demi solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Misalnya kalau pemasaran berarti kita harus mengupgrade skill pengetahuan kita tentang pemasaran, atau mungkin tentang manajemen keuangan, atau tentang zaman digital sekarang kan, waduh saya ini sangat nggak ngerti nih tentang dunia digital nih, saya agak sedikit gaptek nih. Caranya gimana? Caranya balik lagi ke poin-poin di nomor 2 tadi, belajar itu solusinya. Dan yang terakhir, seorang pengusaha dia juga mau berbagi dengan sesama, dan jelas harus rajin beribadah Bapak Ibu ya. Contohnya nih, kita kalau di Rumah BUMN punya yang namanya SFS, ada beberapa yang saya screenshot ya. Screenshot dari Mbak Rizka, Ibu Mbak Mus, Mbak Siti, Mbak Nida, ini kan SFS kita ya. Kemudian Mbak Yuli dan segala macam. Ini kan berbagi ya Bapak Ibu ya. Dan udah banyak nih sharing kesaksian dari cerita-cerita dari Bapak Ibu semua bahwa SFS ini berdampak sangat baik, sangat besar untuk kemajuan usaha Bapak Ibu ya. Jadi mau berbagi dengan sesama dan rajin beribadah. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya berikan kesempatan kalau ada bertanya.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah yang saya sampaikan cukup jelas? Boleh dong diketikkan di kolom chatnya. Kalaupun mau bertanya di kolom chat juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti bisa mungkin saya coba berbagi dengan Bapak Ibu semua. Mungkin ada problem, ada masalah dengan bisnisnya, bisnis Bapak Ibu butuh masukan, butuh bantuan, saya coba akan membantu menjawab ya. Dari Mbak Dini manfaatkan peluang yang ada, contohnya yang lagi tren Pak. Sampai mana kita memanfaatkan tren untuk berjualan dengan konsisten pada produk kita. Baik, kalau kita berbicara peluang ini itu adalah sesuatu yang selalu up to date, ya, selalu up to date. Misalnya kayak fashion baju itu kan ada trennya sendiri ya. Saya kurang paham juga sih kalau dunia fashion kalau untuk cewek ya. Tapi kalau untuk cowok biasanya kalau kita tuh melihat fashion itu kalau cowok itu sangat gampang. Misal kita dari sepatu, dari celana, dari baju kayak gitu ya. Terus sampai mana sih kita memanfaatkan tren untuk berjualan dengan konsisten pada produk kita. Nah, sampai mana? Ya sampai tren tersebut bertahan. Kalau trennya ganti, kita juga harus update lagi. Bukan ganti ya, kita juga harus update lagi nih Mbak Dini. Karena kenapa? Kita juga selain bisa baca peluang, kita juga harus tahu nih berita-berita yang sedang update sekarang. Kayak gitu nih. Nah, misalnya kayak tentang COVID-19, walaupun sebenarnya saya agak malas ngomongin COVID ya. Tapi COVID-19 ini kan yang ada info terbaru apa? Adanya varian baru, benar ya? Dan ini sangat membuat orang banyak stres. Di Australia kalau nggak salah, beberapa bulan yang lalu saya dengar baca berita juga bahwa sedang terjadi panic buying. Panic buying itu semua toko-toko gitu lagi ditutup semua karena barangnya habis dibeli. Karena kenapa? Karena Australia mau lockdown dari hari ini dari kemarin kalau nggak salah ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua penting sekali nih buat kita untuk sama-sama pahami nih, sama-sama mengerti bahwa sampai mana sih tren itu bisa kita ikuti. Jelas jawabannya sampai apa? Sampai kita semua boleh sampai kita semua dapat info tren yang terbaru gitu ya Mbak Dini ya. Jadi kalau ada tren tetap semangat, jalankan saja karena kalau tren COVID jadi tren ya. Zaman sekarang ini kita harus bisa baca peluang gitu. Kemudian dari Samsung Galaxy seperti Bu Anis. Bu Anis tadi materi dikirim baik, nanti akan saya kirim di grup ya Bu ya. Demikian Ibu Mbak Dini. Jadi sampai kapan? Sampai ada tren baru kita harus update, itu jawabannya. Bagaimana Mbak Dini? Halo Mbak Dini, apakah Mbak Dini masih join? Iya Pak, maaf lagi nunggu pelanggan dari kasal. Geng. Sambil mendengarkan Pak, sambil mendengarkan. Baik Mbak Dini, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Mbak Sartika dari Dapur Jamu Rizka. Mau tanya Pak, atau tipsnya bagaimana cara mengatasi saat kita mulai jenuh dengan usaha yang mulai kita geluti. Wah, ini ya nih. Jenuh. Kalau jenuh, ya, Bapak Ibu harus refresh. Kenapa refresh? Ya, kayak handphone ngehang itu harus diapain? Di restart. Benar ya Bapak Ibu? Kemudian kalau laptop error, biasa diapain? Di restart. Terus kalau misalnya kita lagi banyak masalah, kita lagi banyak problem, biasa apa? Kita butuh yang namanya refreshing. Nah, terus kalau dunia usaha gimana Pak? Masa iya kita harus restart usaha kita dari awal? Bukan restart seperti itu. Yang harus di restart adalah apa? Mood-nya.
jenuh itu erat kaitannya dengan mood, benar ya? Moodnya lagi down, moodnya lagi jeblok, moodnya lagi jatuh, moodnya lagi hancur gitu ya bahasa bahasa kasarnya ya. Gimana caranya naikkan mood? Apa nih yang bisa naikkan mood Bapak Ibu? Karena kadar mood kita beda-beda nih. Yang bisa menaikkan mood kita beda-beda. Ada yang mungkin dia harus pulang ke kampung beberapa waktu, tapi jangan terlalu lama juga. Kemudian ada yang moodnya moodnya itu apa ya bahasanya? Moodnya itu di titik butuh, kalau cewek biasanya ke salon, ya. Pertama tuh naikkan mood ya intinya ya, Mbak Sartika ya. Naikkan mood dulu. Nah, yang kedua harus ingat dasar kenapa Bapak Ibu semua menjalankan usaha tersebut. Ingat, Bapak Ibu adalah orang yang mampu dan bisa menjalankan usaha tersebut. Bapak Ibu tuh punya sesuatu yang mungkin orang lain nggak punya. Kayak gitu ya. Kayak dapur jamu Rizka. Kemarin saya baru order nih Bapak Ibu. Saya ini kan pecinta makan kuliner ya, maksudnya kuliner tradisional gitu ya. Nah, waktu itu tuh Mbak Rizka tuh ada posting di statusnya lagi produksi. Saya kira kolak, ternyata itu Hintalu Karuang kalau nggak salah namanya. Saya order. Terus waktu saya makan sama istri saya, waduh, ini benar-benar Hintalu Karuang, Banjar banget. Banjar banget. Enak banget. Yang asli Banjar, yang udah lama. Karena kita hanya dapat ini biasanya kalau di pasar Ramadan kayak gitu. Nah, saya langsung itu kan saya langsung dapat kesimpulan. Mbak Sartika yang mungkin asli orang Banjar, dia punya karunia, punya talenta di situ yang bisa gitu ya. Jadi harus pertama selain mood kita harus ingat dasar kita dulu nih, kenapa kita menjalankan usaha tersebut. Misal yang punya usaha yang bisa bikin kue, yang bisa bikin cake. Waduh, itu nggak semua orang bisa bikin cake Bapak Ibu. Wah, saya ini pernah mencoba-coba bikin cake itu kalau nggak bantet ya kosong kayak gitu ya. Saya nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu yang udah punya di situ harus restart lagi nih, restart lagi ke mood-nya, restart lagi ke mana ya, ke tujuannya, goalsnya untuk bisa mendapatkan mood yang kembali. 2 tips itu sih dari saya Mbak Sartika. Yang pertama moodnya harus dinaikin lagi, yang kedua harus di restart lagi. Kayak gitu. Ya, Pak. Gimana? Ya, makasih Pak tipsnya. Sedang jenuh ya Mbak? Enggak, kadang ini Pak, mungkin lagi ya moodnya kurang bagus. Terus kadang kalau lagi malas bikin sesuatu, tiba-tiba orderan banyak. Itu gimana Pak ngatasinnya? Nah, ini dia nih Mbak. Kalau seorang pedagang, lucunya gini ya, kalau pedagang, dia tuh lupa dan bodoh amat sama yang namanya mood. Benar ya? Kenapa? Kalau pedagang kan intinya apa? Dia taunya duit, dia taunya income, dia taunya apa. Tapi kalau seorang pengusaha, kalau dia sedang pada titik itu, dia punya sistem. Ingat ya, dia punya sistem. Sistemnya apa? Kalau pedagang itu kan tidak harus produksi setiap hari, tidak harus produksi saat itu juga. Dia bisa pakai stok dan segala macam gitu. Jadi kalau saat itu sedang banyak tapi kita sedang malas, balik lagi nih Mbak, karena usaha kita ini bukan hanya untuk hari ini. Tapi ingat, konsep kita pengusaha, usaha kita, bisnis kita, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk ke depan. Kalau tiba-tiba orang order, kita nggak terima karena kita malas segala macam, mungkin kita punya dua jawaban di dua versi. Pertama, kita bisa menolak secara halus. Ya, Mbak ya. Bukan menolak secara kasar dan segala macam. Ya, kita bisa menolak dengan halus, mungkin kita bisa jelaskan kondisinya. Tapi kita bantu nih, Bu, kalau seandainya hari besok boleh nggak? Atau Bu, saya punya teman ini Bu yang bisa mungkin diorder dulu Bu. Itu kan membantu. Yang kedua, kita ambil dengan cara apa? Kita harus balik lagi ke 2 poin tadi, mood yang benar dan juga goals, tujuan usaha yang benar. Kayak gitu. Jadi kalaupun ditolak gimana? Nggak apa-apa, tapi komunikasi yang baik. Jangan langsung tolak dengan kasar. Kalau terima gimana? Jelas terima. Tapi kan moodnya lagi nggak baik nih gimana? Ya, jelas kalau yang kedua ini perlu tantangan nih. Kita terima, tapi kita juga harus memperbaiki cara kita. Seperti itu ya, Mbak Rizka ya. Mbak Sartika. Semoga Ya, bisa Pak. membantu Mbak Sartika. Ya. Salah satunya gini juga Mbak. Kalau kita punya komunitas, kita punya teman-teman pengusaha, itu biasanya itu bisa menjaga mood ya Mbak ya. Kalau kita sendiri aja nih, kita punya usaha tapi sendiri aja, kita nggak punya teman nongkrong, kita nggak punya teman cerita,
kalau ada orang sibuk atau ribut di grup tuh kita malah jadi bete, kita jadi malah marah. Wah, itu sebenarnya ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena kalau seandainya kita punya teman, saya tuh senang banget ngelihat gengnya Bu Sarina, Mbak Nindi, dan geng ya. Kemudian ada juga geng-geng yang lain nih, geng-geng mereka ibu-ibu crafter. Biasa tuh, waduh, kalau sudah ibu-ibu crafter, bahkan katanya kalau nggak salah ada arisan. Nah, biasa tuh kalau misalnya ada komunitas, itu bisa menjaga mood. Kenapa? Di situ kita bisa curhat, kita bisa berbagi, kayak gitu ya Mbak ya. Penting sih, di tahun 2021 ini saya berharap Bapak Ibu semua tuh jangan menjalankan usahanya hanya dengan mood yang jelek. Kayak gitu ya. Dari Ibu Sarina punya impian sangat penting karena untuk mendapatkan semangat. Betul sekali, Bu. Wah, Ibu Sarina. Halo, Ibu Sarina. Iya, Pak. Bu, boleh tahu dong umur Ibu sekarang, usia Ibu sekarang berapa, Bu? Wani piro, kalau tak bilangin. Aduh, orang wani aku, Bu. Ya kurang lebih sama Bu Heni lah kira-kira. Bu, saya nggak tahu umur Bu Heni, Bu. Di atas Sekarang? Ya, di atas 50 ya, Bu? Oh, lebih. Lebih, Bu. Wow. Mm-mm. Dan Ibu tetap semangat untuk menjalankan usahanya nih, Bu. Iya dong, harus. Untuk variasi hidup gitu ya, untuk berbagi dengan teman. Iya, menyemangati kaum milenial. Wow. Begitu bagus. Terima kasih Ibu Sarina Ya, untuk terima kasih kata-kata yang luar semua. biasa. Bapak Ibu, kenapa sih saya dulu tuh malah saya malu sendiri sebenarnya sama diri saya. Waktu dulu pas pertama Ibu Sarina join itu saya panggil Mbak Sarina. Ternyata waktu saya tahu ternyata Ibu Sarina ini ibu dosen dan umurnya itu seperti umur ibu saya gitu. Jadi seperti ibumu, iya betul. Saya harus meralatnya. Jadi waktu itu juga saya lihat Ibu Sarina bisnisnya memang juga kalau berbicara banyak trouble ya Bu ya, banyak kendala segala macam. Tapi semangatnya loh Bu, semangatnya itu sangat menginspirasi Bapak Ibu semua yang ada di Rumah BUMN Palangkaraya ini. Terima kasih Ibu Sarina untuk semangatnya. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu semua tuh bisa lihat ya semangat Ibu Sarina, usia sudah tidak muda, tapi juga jangan dibilang tua, ya, itu sangat luar biasa nih ya. Kita bisa mencontoh bahwa di tahun 2021 kalau Ibu Sarina bilang tadi apa? Menjalankan usaha untuk variasi hidup. Karena hidup itu nggak hanya berbicara makan, minum, tidur aja gitu ya. Terima kasih Bu Sarina. Lanjutnya saya baca lagi di kolom chat nih. Darinya Mbak Rizka, Mbak Rita Kurnia. Mbak Rizka jamunya ditambah menu jamu plus intalu karuang. Oh, itu ide bagus tuh, Mbak. Jamu plus intalu karuang. Intalu karuangnya Mbak Dapur Jamu Rizka recommended ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari Mbak Sari, target tahun 2021 poin 3, uang yang datang menghampiri. Amin. Amin ya Mbak Sari. Kita tahun 2021 ini bangun bisnis ya, bangun usahanya. Jadi caranya tadi untuk mendapatkan bisa uang menghampiri kita tuh kita harus punya sistem yang benar di usaha kita ya. Nanti kita minggu depan ini mau dengar sharing dari Mbak Nindi ya. Nanti kita minggu depan ada sharing tapi via live Instagram ya Bapak Ibu ya. Di hari Kamis. Nanti dari Mbak Nindi ini sering sekali saya minta untuk jadi narasumber, untuk bisa berbagi. Itu bukan karena Mbak Nindi hebat, bukan. Mbak Nindi juga sedang berproses, sedang belajar. Tapi proses Mbak Nindi yang Mbak Nindi hadapi ini, saya rasa tuh kalau di-sharingkan ke Bapak Ibu tuh sangat-sangat bermanfaat, kayak gitu ya. Nanti kita ketemu dengan Mbak Nindi. Baik. Ya itu kan Mbak Nindi langsung merendah dia. Justru saya banyak belajar dengan teman-teman. Itulah Mbak Nindi. Kenapa? Karena semakin banyak belajar, kita semakin banyak teman. Kayak gitu. Jadi sekali lagi saya sih ketika mau buat topik ini, saya tuh nggak mau kayak RB yang lain dulu Bapak Ibu. Kayaknya RB yang lain itu langsung topiknya kelas berat gitu ya. Kalau saya tuh pengen kita tuh sharing-sharing aja kayak gini tahun 2021 ini. Kita bangun mood dulu nih Bapak Ibu. Kita sama-sama saling support. Ada beberapa poin kayak dari ada 2 grup di WA grup yang masih aktif ya kalau nggak salah, dengan Shopee dan yang kedua dengan Mas Aan Kreasi Nova. Kadang kalau ngeliat grup ini tuh luar biasa semangatnya itu dari ibu-ibu juga dan narasumbernya juga
dan kasih apa ya, mereka tuh nggak dibayar yang seperti apa Bapak Ibu ya, karena kalau narasumber mahal itu kan ada paketnya biasanya, tapi kalau mereka itu memang pure murni mau berbagi dengan Bapak Ibu untuk bisa support Bapak Ibu semua kayak gitu ya. Jadi penting sekali ini Bapak Ibu untuk kita boleh semangat untuk terus menjadi seorang pengusaha. Jadi sekali lagi di tahun 2021 Bapak Ibu mau jadi seperti apa? Mau menjadi, saya tampilkan lagi ya, mau jadi seorang pedagang atau pengusaha, atau yang tadi ada yang bilang juga saya sedang berproses di dua-duanya. Oke, nggak masalah kayak gitu ya. Nah baik Bapak Ibu, selanjutnya nih saya mau bagikan, ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada saya mau bagikan beberapa seperti yang saya share di grup, beberapa kinerja, beberapa program dari Rumah BUMN Palangkaraya di tahun 2021. Ada pertanyaan lagi? Waduh, ternyata Mbak Sartika ini bukan orang Banjar, tapi orang Dayak, Pak. Asli. Dayak gue, Mbak. Uluh Dayak narai, Mbak. Uluh Kapuas, kah? Yuh. Wow, dia menyangka sekalinya Uluh Kapuas tahu menampak Hintalu ke ruang. Tapi kan Kapuas itu dekat dengan Banjar, mungkin ilmunya diserap ya. Uluh ngaju sekalinya. Baik, saya mau berbagi ini ya Bapak Ibu ya, beberapa program kita di tahun 2021. Dan saya rindu program ini bisa dieksekusi dengan baik di tahun 2021 ini bersama dengan Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Oke, sudah. Baik. Bagaimana Rumah BUMN Palangkaraya tahun 2021? Nah, kalau di awal tadi saya sharing bagaimana seorang pengusaha, pola pikirnya gimana di tahun 2021. Kita juga ada sharing sedikit dari Ibu Sarina, bahwa usaha itu jangan cuma karena umur, tapi benar-benar karena kita punya variasi dalam hidup. Juga Rumah BUMN kita tetap punya program-program yang mau saya share juga nih, supaya nanti Bapak Ibu boleh mengerti apa sih tujuan Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya. Jelas, yang pertama program kita adalah SFS. Tapi di tahun 2021 kita kasih nama Super SFS atau SFS 2.0. Keren ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin kita hanya SFS, Sold Out for Sold Out, atau UMKM berbagi kasih, tahun 2021 kita kasih nama Super SFS atau SFS 2.0. Apa itu? Jelas, sama caranya. Caranya sama seperti SFS, akan tetapi kita mau mengajak semua UMKM berbagi bukan hanya dengan satu sosial media Bapak Ibu saja, bukan hanya melalui status WhatsApp saja, tapi semua platform sosial media Bapak Ibu kita aktifkan semua, kita manfaatkan semua untuk kita boleh menjadi SFS yang semakin super, SFS yang semakin gaungnya semakin terdengar, sehingga semua orang akan tahu nih produk Bapak Ibu akan semakin tersebar, bukan hanya melalui status WhatsApp, tapi juga bisa melalui Facebook-nya atau melalui Instagram-nya. Tapi poinnya di sini, sekali lagi, Super SFS ini tidak dipaksakan. Kalau Bapak Ibu memang mau hanya untuk satu sosmed, oke, nggak masalah. Kayak gitu ya. Tapi belakangan saya lihat sih Bapak Ibu luar biasa nih, nggak cuma satu status WA atau Facebook atau Instagram, tapi semuanya bisa dilaksanakan nih. Kayak Ibu Sarina, saya lihat semuanya dijalankan. Ibu Mbak Mus, Siti Muslihatun, Mbak Siti Komaria, Mbak Nindi, itu semuanya produk-produknya bisa dipromosikan. Ada pertanyaan kemarin, tapi kan kalau misalnya kita promosikan di feed Instagram itu mengganggu produk kita. Bapak Ibu kan nggak mesti di feed Instagram, benar ya? Kita bisa pakai apa? Story, Instagram Story kan? Instagram Story kan itu kita bisa promosi. Mungkin kalau nggak mau promosi di feed Instagram, nggak apa-apa. Kita bisa manfaatkan fasilitas Instagram Story supaya tidak mengganggu dagangannya di Instagramnya. Kayak gitu. Facebook gimana? Saya juga nih Facebooknya rapi gini. Gak apa-apa. Kita juga ada namanya status Facebook. Itu story Facebook kan bisa dilihat kan di situ.
bisa dipromosikan di situ. Yang kedua, nah ini kita akan melaksanakan yang namanya inkubasi klinik bisnis. Jadi kalau inkubasi klinik bisnis ini, Bapak Ibu, nanti kita akan mendata Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ini tergolong usaha yang easy, usaha yang medium, atau usaha yang hard. Nah, usaha easy itu apa? Usaha easy ini adalah usaha yang kelompok baru memulai usaha. Kalau medium itu usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan. Kalau usaha yang hard, ini adalah usaha yang sudah berjalan 2 tahun. Kenapa? Nanti kita akan buat inkubasi klinik bisnis ini berdasarkan problem masalah masing-masing. Kenapa? Karena usaha yang baru memulai itu berbeda masalahnya dengan usaha yang minimal 6 bulan, kemudian berbeda juga dengan usaha yang sudah di atas 2 tahun. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bagi dengan kelas yang lebih fokus. Kita usahakan di bulan ini atau bulan Februari paling lambat itu sudah berjalan. Jadi nanti akan dimulai dengan pendataan Bapak Ibu masuk usaha jenis mana nih? Easy, medium, atau hard, gitu ya. Kemudian program ketiga kita juga akan membuat gerai produk UMKM binaan. Bapak Ibu, mohon maaf di tahun 2021 kita masih berbasis online karena memang COVID-19 ini masih ada. Jadi tapi kita akan sebenarnya sih ini seperti pameran ya. Pameran di bulan Desember kemarin itu kayaknya kurang maksimal karena itu bisa dikatakan itu first time-nya kita. Nah, di tahun 2021 ini saya terinspirasi dari gerai UMKM Palu. Jadi di sini tuh isi Instagram itu semua produk UMKM. Nah, nanti kita akan lakukan ini per bulan di tanggal-tanggal tertentu. Jadi misalnya kita akan share dulu, nanti Bapak Ibu harus daftar. Karena untuk bisa mengikuti gerai produk ini adalah UMKM yang lolos seleksi. Nah, gerai UMKM ini kita akan membuat usahanya menjual di sekitaran Palangkaraya, dan kalau ada yang bisa sampai keluar, kita juga akan lakukan. Kayak gitu ya. Jadi, kita akan buat gerai UMKM Palangkaraya, gerai produk Palangkaraya. Ya. Jadi nanti kita seperti pemasaran sih, tapi ini lebih ke pameran. Jadi kita akan Instagram ini kita akan buat baru, dan planning ini bisa membantu strategi penjualan Bapak Ibu. Dan yang keempat, giveaway alert. Jadi kemarin yang pernah giveaway ini Mbak Nindi ya. Jadi kalau giveaway ini Bapak Ibu kalau punya produk yang mau di giveaway-kan, ingat ya hadiahnya bukan hanya nggak mesti uang. Produk Bapak Ibu tuh bisa jadi giveaway. Tujuan giveaway ini jelas ya, membuat usaha Bapak Ibu tuh semakin dikenal, menambah follower, menambah pendapatan UKM. Karena kenapa? Karena usaha dan produk Bapak Ibu tuh semakin dikenal banyak orang. Ya, jadi nanti kalau mau giveaway itu langsung aja bisa kontak saya atau Mas Andreas. Nanti bisa kita jadwalkan Bapak Ibu mau giveaway di hari apa, waktu sampai kapan, dengan produk apa. Kalau giveaway ini Bapak Ibu sistemnya gini, Bapak Ibu tuh nggak usah pikirin masalah ongkir, karena ongkir dari kita biasa ya. Bapak Ibu hanya siapkan produk giveaway-nya apa. Kalau ongkir dari kita langsung, kayak gitu ya. Jadi ini 4 program kerja dari Rumah UMKM Palangkaraya di tahun 2021. Saya berharap beberapa program kerja ini bisa kita eksekusi bersama di tahun 2021. Salah satunya yang paling menarik adalah inkubasi klinik bisnis. Kalau kemarin itu ada beberapa UKM terpilih, itu inkubasi klinik bisnis selama 4 bulan. Kalau kita coba akan membagi klinik inkubasi berdasarkan usaha Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan share untuk Bapak Ibu bisa registrasi. Bapak Ibu usahanya masuk kelas mana nih? Kelas easy, medium, atau hard. Nanti akan kita bangun kelas bersama untuk kita boleh saling sharing, saling berbagi. Itu saja yang mau saya sharingkan ke Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri klinik bisnis online kita hari ini, saya mengingatkan tetap bisa ikuti foto challenge Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu bisa menjawab. Saya beri waktu 5 menit dengan link berikut yang saya share di kolom chat untuk quiz online kita hari ini, karena saya mau sama-sama tahu nih Bapak Ibu udah pemahamannya kayak apa nih. Udah siap Bapak Ibu? Saya share ya. Linknya bisa dijawab 5 menit untuk kuis hari ini. Silahkan dijawab Bapak Ibu.
Baik, ada beberapa yang sudah masuk jawabannya. Tapi belum ada yang benar semua ini. Oh, ada satu orang yang benar semua. Dua orang, sorry. Dua orang, tiga orang. Benar semua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah mengisi kuis online. Saya sengaja bikin kuis online nih, jadi malam tadi saya coba bikin beberapa pertanyaan. Karena udah lama nih Bapak Ibu nggak ngejawab kuis online, karena selama ini kita pelatihan hanya foto-foto challenge aja. Jadi saya coba deh dari kuis online. Nanti akan saya infokan siapa nih yang poinnya paling tinggi, nanti akan dapat hadiah menarik dari kita. Dan yang kedua, yang kemarin dapat merchandise tapi belum dikirim, tenang aja Bapak Ibu, pasti akan segera kita kirim. Karena juga bersama dengan merchandise hari ini, ya. Jadi memang stok merchandise kita tuh masih banyak, jadi mau saya bagi-bagi aja nih ke Bapak Ibu. Nah, cuman kendalanya ini adalah pengiriman. Nah, gitu dia. Kalau pengiriman ini saya jujur saya belum berani visiting usaha Bapak Ibu secara langsung ini Bapak Ibu ya, karena memang terkait masalah pandemi ini. Jadi kita semua stay safe Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada kabar UKM yang kena sakit atau seperti apa. Jadi saya berharap kita semua tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Jangan sampai ada yang kena info-info yang nggak enak kan gitu. Jadi saya coba juga untuk kalau visiting itu nanti saya coba atur waktunya. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk pelatihan kita hari ini. Mbak Mus mau merchandise boleh, nanti kita lihat Mbak Mus, kalau Mbak Mus menang. Kalau Mbak Mus menang dapat poin bagus, dan juga boleh kirim foto challenge-nya ke WA saya atau WA Mas Andreas ya Bapak Ibu. Dan terakhir, kita mau akhiri klinik bis online kita hari ini. Seperti yang saya infokan tadi, klinik bis online kita nggak lama, nggak lebih dari 1 jam. Saya lebih ke mau sharing motivasi ke Bapak Ibu. Nanti materinya akan saya share ke WhatsApp grup kita. Jadi Bapak Ibu bisa baca lagi, bisa cross check lagi kayak gitu ya. Boleh dong kameranya diaktifkan, kita mau foto bersama ini Bapak Ibu. Mbak Rita, Ibu Sarina, Mbak Mus, boleh dong kameranya di-on kan. Mbak Siti, Mbak Lilik, Mbak Puji. Foto perdana klinik bis online kita di tahun 2021. Harus lebih semangat ya, harus lebih excited, lebih menarik lagi. Jadi boleh berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu semua di tahun 2021. Ada juga bergabung dengan kita Mas Yohanes Sidarto, ini dari Barito Timur kalau nggak salah. Jadi ada belas satu saya dan bikin join. Saya persilahkan untuk bisa join juga. Baik, udah semuakah ini? Boleh aktifkan kameranya, kita foto bersama. Kalau pakai masker hati-hati di jalan. Baik,
Senyum 227 ya Bapak Ibu, jangan lupa 227, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Karena kita mau berikan senyum yang baik supaya energi positif kita keluar. Baik, 1, 2, 3, senyum 227 dimulai. Baik, mantap banget senyumnya Bapak Ibu. Senyumnya keluar dari hati itu memang kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan benarnya. Itu saja Bapak Ibu, nanti akan saya sharing linknya dan info lagi dari saya. Hari Kamis kita ada sharing bersama Mbak Nindi. Infonya akan saya mulai sharingkan hari Senin atau hari Selasa. Dan minggu depan kita juga akan memulai SFS kita, Super SFS atau SFS 2.0. Jadi nanti saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu boleh bergabung, nanti produk-produknya boleh semakin terpublikasi dengan benar, seperti itu. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya minta maaf. Sekali lagi, saya dari Rumah BUMN Pertamina Palangkaraya mengucapkan selamat tahun baru, selamat menjalankan usaha di tahun 2021 dengan semangat, dengan excited, dan jangan menyerah. Ibu Sarinah di usia yang tidak muda lagi aja tetap semangat. Bagaimana kita yang masih muda-muda ini harus tetap semangat. Ibu Anis juga nggak muda itu Ibu Anis tuh. Tapi Ibu Anis tetap semangat, tetap menjalankan usahanya dengan luar biasa. Ibu Ana juga tuh. Ibu Ana tuh kalau nggak salah sudah usia mau pensiun tapi tetap semangat. Itu saja dari kita semua Bapak Ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ternyata sekarang ada 5M ya Bapak Ibu, bukan hanya 3M. Protokol kesehatan kita ada 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, membatasi mobilitas. Artinya apa? Kalau hal yang tidak perlu keluar, sebisa mungkin tidak keluar. Kalaupun harus keluar, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Seperti itu dari kita. Kalau ada kata-kata yang salah, sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.